filsafat ilmu dengan ilmu kesehatan, kemudian ada profil dari Ar-Razi, ada kontribusi Ar-Razi dalam ilmu kesehatan, ada sebab Ar-Razi disegani pada lingkup kesehatan, sebab Ar-Razi terkenal dalam ilmu filsafat, dan yang terakhir ada keterkaitan karya Ar-Razi dengan ilmu filsafat. Next. Baik, pengertian kesehatan dan filsafat ilmu. Menurut para ilmuwan, kesehatan yaitu kondisi yang ditandai dengan integritas anatomi serta kemampuan untuk melakukan peran dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat, baik secara fisik dan mental, dengan perasaan sejahtera dan kebebasan dari risiko penyakit dan kematian sebelum waktunya. Secara umum, filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Filsafat sebenarnya merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, mengenai apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar ataupun salah. Filsafat sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Orieta. Baik, di sini saya akan menjelaskan keterkaitan filsafat ilmu dengan ilmu kesehatan. Hubungan filsafat ilmu dalam ilmu kesehatan adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari, mengamati, dan menyelidiki setiap kejadian atau masalah yang terjadi di masyarakat yang termaksud dalam ruang lingkup kesehatan. Masalah tersebut ditinjau atau diselidiki secara sistematis dengan lebih dalam agar mendapatkan kebenaran, solusi, ataupun pencegahannya. Next. Siapakah Ar-Razi? Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Razes adalah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai 930. Ia lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925. Sejak muda, Ar-Razi telah mempelajari ilmu filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Selanjutnya, ia juga memimpin rumah sakit Muqtadari di Baghdad. Ar-Razi mendapat julukan sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Kontribusi Ar-Razi dalam ilmu kesehatan. Ar-Razi tidak hanya menguasai ilmu di bidang kedokteran, namun juga di bidang kimia dan farmasi dikuasainya dengan sangat baik. Ar-Razi selama hidupnya mengarang buku-buku ilmiah yang jumlahnya tak kurang dari 200 buah. Karya-karyanya di bidang kedokteran, kimia, dan farmasi antara lain yang pertama ada Kitab Al-Hawi. Kitab Al-Hawi merupakan buku ensiklopedia kedokteran yang meliputi semua ilmu pengetahuan kedokteran Arab, Yunani, dan India. Next. Yang kedua ada Kitab Atif Al-Mansuri. Kitab Atif Al-Mansuri adalah kitab yang menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia, termasuk anatomi kerangka manusia dan susunan urat saraf serta anatomi pembuluh darah di tenggorokan. Yang ketiga ada Kitab Al-Asal, yakni buku yang berisi tentang obat-obatan serta secara medis dan cara pencampurannya. Yang keempat ada Kitab Al-Jidari wa Al-Hasbah, yaitu buku yang terdiri dari penjelasan yang paling dalam tentang penyakit cacar dan campak. Yang kelima ada Kitab Al-Kimia. Kitab Al-Kimia adalah salah satu buku acuan penting dalam ilmu kimia. Dan masih banyak lagi karya-karya Ar-Razi dalam ilmu kesehatan. Next. Selanjutnya, sebab Ar-Razi disegani dalam lingkup kesehatan. Ar-Razi sangat disegani dalam ilmu kesehatan karena beliau adalah dokter yang serba bisa dan dermawan pada orang tidak mampu. Beliau juga menjadi ilmuwan untuk menyembuhkan penyakit epidemi yang sering terjadi saat itu, seperti penyakit cacar, campak, demam, asma, dan lain-lain. Gagasannya dapat dengan mudah diterima orang lain
karena menggunakan analogi dan Hippocrates. Di samping itu, beliau juga menuliskan buku untuk menambah informasi masyarakat pada saat itu. Selanjutnya. Sebab Ar-Razi terkenal dalam ilmu filsafat. Perhatian utama Ar-Razi dalam filsafat adalah jiwa, 5 yang kekal, moral, kenabian, dan agama yang merupakan sisi pengembangan daya kritik intelektualnya. Dalam dunia filsafat, Ar-Razi dengan prinsip tentang 5 yang abadi. 5 yang abadi itu ialah 1. Al-Bari Ta'ala, Tuhan pencipta yang maha tinggi dan maha sempurna. Yang kedua, An-Nafsul Al-Kuliyah, jiwa yang universal yang hidup dari jasad ke jasad sampai suatu waktu menemukan kebebasan yang hakiki. Yang ketiga, Hayulal Al-Ula, materi pertama yang daripadanya Tuhan menciptakan dunia. Yang keempat, Al-Makanul Al-Mutlak, ruang yang absolut, abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Yang terakhir, Az-Zamanul Al-Mutlak, masa yang absolut, tanpa awal dan tanpa akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi aspek-aspek ilmu filsafat dalam bidang kesehatan oleh Ar-Razi. Yang pertama ada aspek ontologi, yaitu pada masa Mesir kuno terjadi wabah cacar yang menjadi salah satu pandemik atau masalah kekacauan di kerajaan Mesir kuno. Dan pada saat itu diketahui bahwa cacar air dan campak merupakan 2 wabah penyakit yang berbeda. Lalu, untuk aspek epistemologi, saat terjadi wabah cacar, pada saat itu Ar-Razi menjabat sebagai dokter utama di rumah sakit Baghdad. Ar-Razi berkata, cacar terjadi akibat infeksi dan darah mendidih yang mengakibatkan keluarnya uap. Ar-Razi juga memaparkan beberapa tanda-tanda terinfeksi cacar seperti demam tinggi, rasa sakit pada punggung, gatal pada hidung, dan mimpi buruk saat tidur. Lalu aspek yang terakhir yaitu aksiologi, yaitu dengan ditemukannya masalah cacar yang semakin parah dan banyak menelan korban, maka Ar-Razi mencari cara agar wabah cacar ini tidak menyebar. Lalu kemudian Ar-Razi membuat buku yang berjudul Kitab Al-Jadari wal Hasbah, atau terjemahannya cacar air dan campak. Nah, buku ini berisi tentang orang yang mudah terkena penyakit cacar dan orang yang bisa terhindar dari serangan penyakit tersebut. Di buku tersebut juga dijelaskan cara pencegahannya dengan tidak berkontak langsung dengan penyakit tersebut. Nah, buku ini masih bisa dijadikan referensi sampai pada saat ini. Lalu untuk yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, berdasarkan apa yang telah dipaparkan teman-teman saya tadi, kesehatan tidak hanya berfokus pada fisik yang bugar, tetapi meliputi jiwa yang sehat. Nah, salah satu implementasi filsafat dalam bidang kesehatan yaitu dengan ditemukannya penemuan penyakit cacar yang ditemukan oleh Ar-Razi. Sebagai ilmu pengetahuan dasar, filsafat dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu penyakit itu muncul, kemudian dilanjutkan dengan cara pencegahan serta penyembuhan penyakit tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, izin masuk untuk Febri, dipersilahkan memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Febrian Alfi Anggita dengan NIM 212110101005. Pertanyaan saya, dalam perhatian utama Ar-Razi dalam filsafat adalah jiwa, 5 yang kekal, moral, kenabian, dan agama, yang merupakan sisi pengembangan daya kritik intelektualnya. Jadi, mengapa Ar-Razi menjadikan jiwa, 5 yang kekal, moral, kenabian, dan agama sebagai perhatian utama dalam filsafat? Apakah ada penjelasan terkait hal itu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk Cahyaning dipersilakan untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Putri atas pertanyaannya. Selanjutnya dipersilahkan untuk Aulia memberikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Nadira. Pertanyaan saya, paham apa yang dianut oleh Ar-Razi? Dan bagaimana keterkaitan paham itu dengan filsafat agama yang merupakan sisi pengembangan daya kritik intelektualnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Aulia untuk pertanyaannya. Selanjutnya dipersilahkan untuk Yasinia memberikan pertanyaan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yesinia Hanata Pasha. Saya ingin bertanya, apakah output yang dihasilkan setelah Ar-Razi tersebut berhasil mengeluarkan karyanya berupa kitab-kitab yang sudah diedarkan di dalam masyarakat? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya dipersilahkan untuk Farah menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan, saya Farah Khairunisa dengan NIM 212110101010. Tadi dijelaskan mengenai prinsip tentang 5 yang abadi. Nah, itu bagaimana contoh pengimplementasian dari prinsip tentang 5 yang abadi dalam masa sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Farah. Untuk para petanya, mohon izin untuk kami, kelompok 5, untuk mempersiapkan jawabannya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya izin masuk untuk menjawab pertanyaan dari Febrian. Yaitu pertanyaannya, dalam perhatian utama Ar-Razi dalam filsafat adalah jiwa,
5 yang kekal, moral, kenabian, dan agama yang merupakan sisi pengembangan daya kritik intelektualnya. Jadi, mengapa Ar-Razi menjadikan jiwa, 5 yang kekal, moral, kenabian, dan agama sebagai perhatian utama dalam filsafat? Apakah ada penjelasan terkait hal itu? Ya, jawabannya ada. Berikut jawaban singkatnya. Yang pertama, jiwa. Menurut beliau, pada sistem ini Tuhan telah menciptakan manusia dan memberinya akal. Maka dari itu, jiwa dan akal ini harus sama-sama selaras untuk lebih mencari arti dunia melalui kajian filsafat. Yang kedua, prinsip 5 kekal, yaitu pada prinsip ini menurut beliau sebuah sistem yang bersifat metafisika dan koheren dikarenakan sistem ini berisi pembenaran terhadap tesis filosofis bahwa dunia ini diciptakan dan telah berhasil menjawab kebingungan para filosof. Yang ketiga, yaitu moral. Gagasan Ar-Razi tentang moral ini berasal konsep transmigrasi jiwanya yang tertuang dalam karyanya Philosophical Way yang berarti jalan filsafat, terutama berkenaan dengan masalah penyembelihan hewan. Beliau merasa terganggu oleh penderitaan hewan, terutama yang diakibatkan oleh perlakuan manusia. Dan yang terakhir yaitu kenabian dan agama. Menurut Ar-Razi, tidak mempercayai adanya nabi dan agama. Menurutnya, nabi adalah orang yang tidak berhak mengklaim bahwa dirinya mempunyai keistimewaan khusus. Begitu juga dengan agama. Ar-Razi selalu menganggap bahwa agama hanyalah warisan tradisional yang diikuti masyarakat karena tradisi, bukan karena sebuah keyakinan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Febrian, apakah sudah puas atas jawabannya atau masih ingin melakukan feedback? Sudah, terima kasih. Sudah Ya, puas. sama-sama. Izin masuk ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cahyaning Putri yang berupa seperti yang kita ketahui, Ar-Razi merupakan tokoh filsafat yang dapat kita katakan sangat berjasa dari hasil penemuan dan penelitiannya. Hal apakah yang memotivasi Ar-Razi mempelajari ilmu filsafat? Baik. Pada zaman dahulu, Ar-Razi pernah belajar dalam bidang kesehatan. Dan beliau termasuk orang yang selalu berpikir kritis dan juga menyukai hal-hal yang bersifat ilmiah. Lalu Ar-Razi juga sangat peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, baik itu masalah yang terjadi ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, beliau bermotivasi untuk bisa membuktikan kebenaran yang ada di sekitarnya dan juga kebenaran yang ada dalam agamanya dengan dihubungkan dalam prinsip-prinsip ilmiah. Dan beliau dijuluki sebagai orang yang berpikir bebas. Begitu. Apakah bisa diterima, Cahyaning Putri? Baik, terima kasih kembali.
Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Paham apa yang dianut oleh Ar-Razi dan bagaimana keterkaitan paham itu dengan filsafat agama yang merupakan sisi pengembangan daya kritik intelektualnya? Izin menjawab, Ar-Razi memiliki 5 pemikiran dalam hal metafisika yang dia jadikan sebagai dasar sebagai wujud dari alam ini. Alam ada dikarenakan 5 kunci utama. 5 kunci sebagai wujud terjadinya alam menurut Ar-Razi adalah Tuhan, jiwa universal, benda, ruang absolut, dan masa absolut. Keterkaitannya dengan filsafat agama adalah sesungguhnya pemikiran kefilsafatan Ar-Razi itu sendiri keluar dan terhapus sendi-sendi keimanan keislaman. Namun ia bukan ateis, akan tetapi ia mengaku adanya Allah sang pencipta bagi sekalian alam. Ia tergolong dalam filosof yang rasionalis murni dalam kalangan filosof muslim. Akan tetapi, ia juga seorang dokter yang paling orisinal dan paling besar di antara dokter-dokter muslim lainnya. Sehingga ia lebih dikenal sebagai dokter dibandingkan filosof. Apakah ada feedback? Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yesinia Natasha tentang apa output yang dihasilkan setelah Ar-Razi berhasil mengeluarkan karya berupa kitab-kitab dalam masyarakat. Output yang dihasilkan adalah masyarakat menjadi tahu ilmu-ilmu kesehatan seperti cara mencegahnya, gejala-gejalanya, cara mengobatinya, dan lain-lain. Namun tidak hanya itu, karya Ar-Razi juga digunakan sebagai referensi bagi ilmuwan-ilmuwan lain untuk melakukan penelitian selanjutnya. Apakah ada feedback? Tidak ada. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Bagaimana contoh pengimplementasikan dari prinsip tentang 5 yang abadi? Yang pertama itu Al-Bari Ta'ala, yang artinya Tuhan Sang Pencipta. Contohnya, kita beriman kepada Tuhan dan percaya adanya Tuhan. Yang kedua, An-Nafsul Akuliyah, artinya jiwa yang universal. Contohnya, adanya roh dalam manusia dan memiliki jiwa atau akal sehat. Yang ketiga yaitu Al-Hayyul Al-Ula, artinya materi pertama. Contohnya diciptakannya bumi dan akan hancur nantinya. Yang keempat, Al-Makanul Al-Mutlaq, artinya ruang absolut. Contohnya letak garis lintang dan garis bujur sebagai titik referensi mutlak. Yang terakhir, Az-Zamanul Al-Mutlaq, artinya waktu absolut. Contohnya terbit dan terbenamnya matahari. Apakah sudah dapat dimengerti, Farah? Sudah, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, itu dia tadi materi yang sudah kami paparkan dan juga jawaban yang telah kami berikan mengenai sejarah Ar-Razi dalam ilmu kedokteran dan filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo. Halo. Iya, Pak. Baik, Iya, Mas. Bapak. Ya, Pak. Halo. Terima kasih pada kelompok berapa sekarang ini? Kelompok 5 atau kelompok 6? Kelompok 5, Bapak. Kelompok 5. Baik, terima kasih pada kelompok 5 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Pada hari ini telah membahas tentang Ar-Razi, ya, salah satu tokoh atau Fakhruddin Ar-Razi. Kalau di Barat itu dikenal sebagai Razes, ya. Nah, hari ini sudah mulai masuk ke tokoh. Sebelumnya adalah, jadi kalau mulai dari awal, ya, karena ini mempertemukan filsafat dan kesehatan. Di awal-awal adalah membahas teori dasar-dasar filsafat, kemudian setelah itu menghubungkan atau kegunaan filsafat di dalam kesehatan, kemudian makna sehat di dalam filsafat. Setelah itu masuk pada metafisika, baru sekarang adalah masuk ke tokoh. Dan mungkin beberapa diskusi ke depan masih kita membahas tentang tokoh-tokoh, ya. Kalau tidak salah selain Ar-Razi ini ada Ibn Rushd, ada Ibn Sina juga, ya. Baru setelah itu ke aksiologi. Jadi kalau sekarang ini ke sisi keilmuannya. Kalau aksiologi itu nilai-nilai, itu pertemuan akhir-akhir, ya. Pertemuan akhir-akhir nanti masuk pada etika atau nilai-nilai atau norma-norma yang ketika dihubungkan dengan kesehatan masyarakat. Nah, Ar-Razi ini tadi sudah disampaikan, ya, bahwa karya-karyanya luar biasa, ya. Bahkan sampai ada 200 karya di bidang kedokteran, ya. Bahkan dalam berbagai sumber itu disebutkan karya Ar-Razi ini lebih dari 300 selain dari kedokteran, ya, sampai 300 bahkan. Ar-Razi ini seorang filosof tapi dikenal sebagai seorang dokter, ya. Karena memang ada filosof kemudian banyak menekuni di bidang kesehatan dan kedokteran. Ada seperti itu. Ada filosof yang kemudian menekuni di bidang astronomi. Ada filosof kemudian menekuni di bidang fisikawan. Karena filsafat ini masuk ke semua lini, semua bidang. Kalau sebelumnya pada saat penyampaian teori itu bahwa ada filsafat teoritis, ada filsafat terapan. Nah, filsafat terapan ini filsafat masuk ke semua bidang ilmu. Tinggal sekarang para filosof itu menekuni di bidang apa. Kalau fokusnya di bidang kesehatan dan kedokteran, maka di situ seperti Ar-Razi ini dan ke depan beberapa tokoh-tokoh yang akan kita bahas ke depan, ya. Nah, Ar-Razi tadi sudah disampaikan termasuk penemu alergi campak dan lain-lain sebagainya. Itulah hanya sebagian kecil. Sebagian kecil di mana di masa itu Barat belum bangkit. Jadi Eropa belum ada. Eropa itu dari sisi peradaban ilmu masih belum tumbuh, belum berkembang. Nah, Timur ini yang diwakili oleh filosof-filosof Muslim, ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kalau tadi dari abad ke-7 yang mulainya, jadi semenjak abad ke-7 ini sudah saya sampaikan dalam sejarah singkat sebelumnya, abad ke-7 sampai abad 14 ini adalah zaman kejayaan Islam. Karena peradaban ilmu berkembang. Peradaban ilmu, temuan-temuan berkembang pesat di zaman itu. Dan Barat masih belum bangkit Barat itu. Nah, kalau dari zamannya, ya, saya ulang kembali bahwa abad ke-7 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi itu peradaban Yunani kuno.
Baru setelah abad 4 itu mati atau tenggelam, bangkitnya kemudian abad ke-7 Masehi sampai abad 14 semenjak hadirnya Nabi Muhammad, kemudian setelah itu lanjut sampai abad 14. Itulah zaman kejayaan Islam. Nah, salah satunya di sini adalah Ar-Razi ini. Ar-Razi luar biasa karyanya ya. Bayangkan, satu orang di bidang kedokteran saja itu sampai 200. 30 di bidang matematika, kimia, dan geografi. Itu satu orang ya. Bayangkan, dan itu banyak, tidak hanya satu, ini hanya sebagian kecil saja. Salah satu tokoh yang kita ambil kalau tidak salah ini paling tidak sebagai inspirator kita ke depan, bagaimana seorang Anda sebagai sarjana kesehatan paling tidak mengambil hikmah dari tokoh-tokoh ke depan ini. Jadi yang akan kita ambil tokoh-tokoh ke depan ini yang memang konsentrasinya di bidang kesehatan ya, walaupun tidak menyebut langsung kesehatan tapi kedokteran, karena kedokteran itu bagian dari kesehatan yang mendekati gitu, yang mendekati karya-karya yang luar biasa ini. Nah, jadi itulah ya, Ar-Razi ini luar biasa ya. Bagaimana kok bisa sampai lebih 300 temuannya. Nah, begitu ya. Nah, ketika masuk di bidang wilayah filsafat, kemudian keyakinan, akidah. Nah, itu saya rasa tidak perlu didalami dibahas di forum ini karena memang fokusnya pada kesehatan. Karena kedalaman dan keluasan dan ilmu filsafat itu ketika yang membahas ada di wilayah di bawahnya yang tidak mampu menjangkau kedalaman dan ketinggian dan juga keluasan filsafat itu, maka macam-macam pemahaman dan penangkapannya itu. Sehingga karena yang dijangkau terlalu tinggi, terlalu dalam, maka tidak mampu dijangkau oleh orang-orang yang biasa. Jadi ketika ada menurut pemahaman orang biasa seperti ini, hindari. Karena itu bagi yang membahas, karena setelah itu dibahas oleh orang-orang biasa yang tidak mampu menjangkau kedalaman ilmu kefilsafatan di dalam temuan-temuan Ar-Razi. Sehingga bagi orang itu tidak paham, tidak mampu menangkap, sehingga macam-macam pemahamannya. Termasuk di dalam Imam Al-Ghazali. Ketika yang membahas itu adalah ilmunya adalah ilmu pada umumnya, maka tidak akan mampu menangkap. Oleh karenanya ketika masuk pada kefilsafatan, misalnya tentang keyakinan, tentang akidah, kemudian tentang kenabian, di situ tadi ya, lebih baik ya hanya lewat saja. Ketika ada hal-hal yang bagi kita ini kok seperti itu, hindari saja, karena yang membahas itu adalah yang tidak mampu menangkap ketinggian dan kedalaman di dalam temuan-temuan dari Ar-Razi itu sendiri. Jadi itu lebih baik fokus pada karya-karya yang luar biasa di bidang kedokteran, di bidang kesehatan ya. Dan sampai sekarang karya Ar-Razi ini dijadikan referensi di Eropa berabad-abad lamanya, bahkan sampai sekarang ya. Dan kalau tidak salah di Inggris itu menjadi gedung auditorium di sana ya, di salah satu kampus di Inggris. Dan inilah sebenarnya yang kita tidak banyak tahu ya. Kita tidak banyak tahu karya-karya Timur yang luar biasa ini di zamannya, karena Barat waktu itu belum ada. Baru Barat itu bangkitnya atau tumbuhnya abad 14 itu. Abad 14 itu atau di akhir abad 14 ini Barat tertarik ke Timur yang diwakili oleh filosof-filosof Muslim, ilmuwan Muslim yang sudah memiliki peradaban ilmu yang sangat maju ini, sehingga Barat banyak belajar. Barat ini banyak belajar ke Timur, termasuk belajar di universitas-universitas di Timur ya. Salah satunya misalnya tokoh yang bernama Francis Bacon. Francis Bacon itu belajar ke Universitas Nizamiyah milik Universitas Imam Al-Ghazali. Jadi belajar dari bahasa Arab
karya-karya luar biasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, dari bahasa Latin ini kemudian diterjemahkan lagi ke berbagai bahasa-bahasa yang ada di Eropa, bisa bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Italia. Jadi ini sumbangsi besar para ilmuwan-ilmuwan Timur itu kepada yang menumbuh kembangkan ilmuwan-ilmuwan yang ada di Barat. Fakta sejarahnya memang demikian, tetapi kekuasaan politik dan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang dikuasai oleh Barat, seolah-olah apa yang datang dari Timur itu sekarang seolah-olah tidak ada. Seolah-olah semua itu datangnya dari Barat. Peradaban ilmu yang maju itu seolah-olah datang dari Barat. Padahal fakta sejarahnya memang ya dari Timur itu yang luar biasa. Hanya perbedaannya, letak perbedaannya adalah di Timur ini di abad ke-7 sampai abad 14 ini sebagai zaman kejayaan Islam ini adalah tidak ditemukan mesin cetak. Itu perbedaannya ya. Sehingga karya-karya yang luar biasa itu ditulis tangan, tidak ada mesin cetak. Bayangkan, tulis tangan saja sampai 500 temuan tulis tangan ya, bayangkan melebihi usianya. Nah, sementara di Barat semenjak abad 14 ini ya, 14, kemudian muncul tokoh-tokoh seperti Isaac Newton, Galileo, Kepler, itu abad 14 ya. Abad 14 itu mulai bangkit, sehingga di abad 14 ini dikenal sebagai zaman Renaissance, kebangkitan. Kenapa kebangkitan? Karena sebelumnya di Barat itu pernah ada abad ke-7 sebelum Masehi sampai abad 4 Masehi, baru tenggelam atau mati. Baru bangkitnya itu adalah di abad 14 itu. 2 abad kemudian, boleh itu dikatakan sebagai sempurnanya. Di Barat itu sempurnanya. Setelah banyak belajar ke Timur ini ya, baru sempurnanya 2 abad kemudian. Nah, setelah itu baru dikenal sebagai afkarun, pencerahan ya. Nah, setelah itu abad 17 inilah sebagai cikal bakal munculnya modern ya. Ketika listrik ditemukan, mesin uap ditemukan, kemudian setelah itu ada temuan-temuan monumental di Barat, itu yang membedakan. Yang membedakan temuan-temuan Timur ketika mesin cetak ditemukan di Barat. Nah, baru temuan-temuan Barat ini dicetak sebanyak-banyaknya, dicetak secara masif, sehingga temuan Barat itu menyebar ke semuanya, menyebar ya hampir semuanya begitu ya, yang berkembang di zaman itu, sehingga ilmu itu menyebar. Jadi kecerdasan orang, kepintaran orang itu tahu semua karena ilmu itu dicetak sebanyak-banyaknya. Itulah perbedaannya di zaman kejayaan Islam, hanyalah tertentu saja bagi orang penemunya, dan mungkin pada bangsawan kalau misalnya itu sebagai hadiah, maka ditulis lagi, menulis kembali diberikan kepada mungkin sahabatnya atau mungkin pada bangsawan. Jadi ilmu berkembang di tingkat elit saja. Itulah perbedaan Timur dan Barat ya. Sementara Barat itu menyebar seluas-luasnya, sehingga karya-karya yang dicetak sebanyak-banyaknya itu seolah-olah datang dari Barat, begitu ya, seolah-olah datang dari Barat. Kemudian ketika ada temuan juga yang monumental itu kompas dan senjata api. Dengan kompasnya itu kemudian menjelajah ke berbagai belahan dunia. Nah, kemudian dengan tadi temuan mesin uap itu yang semula transportasi laut yang selama ini menggunakan tenaga angin, ketika ditemukan mesin uap maka berubah menjadi tenaga uap ya, dengan bahan bakar itu tenaga uap. Kemudian setelah itu baru memproduksi kereta api itu berhasil di Inggris, kemudian besar-besaran memproduksi kereta api, sehingga di Inggris itu dikenal sebagai revolusi industri Inggris. Semenjak itu sebenarnya
cikal bakal munculnya modern karena ada dua penggabungan, yaitu temuan listrik dan mesin uap. Sehingga dari listrik inilah yang melahirkan industri pertama sebenarnya. Ketika listrik ditemukan, melahirkan industri pertama sehingga dikenal sebagai industri 1.0 itu mulainya dari sana. Ketika dari listrik itu kemudian perusahaan-perusahaan bermunculan waktu itu, ya, perusahaan tekstil ya, sehingga merubah perubahan budaya, per kapita penduduk itu meningkat berkali-kali lipat di zaman itu. Itu perubahannya di barat itu sehingga dikenal sebagai cikal bakal munculnya modern itu. Baru kemudian setelah mesin uap, gerakan kekuatan dari perkembangan zaman itu makin melebar sehingga dari kekuatan mesin uap ini melahirkan gaya hidup baru yang lebih luas sehingga lahirlah industri 2.0 itu. Jadi penggabungan antara industri 0 dan 2.0 yaitu dari listrik dan mesin uap itu. Kemudian setelah itu baru masuk abad 18, 19 itu nuklir ditemukan. Kemudian lain-lainnya misalnya di bidang kedokteran itu lebih spesial ya, teman-teman kedokteran lebih spesial. Ada dokter khusus ya. Jadi itulah yang mencirikan modernnya. Yang mencirikan modern itu adalah seperti itu di bidang kesehatan atau kedokteran itu lebih spesial. Ada dokter kandungan, ada dokter hidung, ada dokter telinga dan sebagainya. Nah, itu sebagai ikon-ikonnya di modern ya. Nah, itulah perkembangannya. Nuklir setelah itu baru masuk ke kekinian atau kontemporer. Jadi kalau kekinian atau kontemporer ini adalah temuan-temuan yang monumental di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Semuanya serba digital, serba satelit ya, serba online. Itulah yang ada di zaman sekarang. Sehingga ketika masuk temuan nuklir, kemudian di bidang medis lebih spesial itu, maka itulah lahirlah namanya industri 3.0 itu. Itulah zaman sudah banyak perkembangan ya, dengan kemajuan teknologinya. Baru sekarang ini sudah masuk pada zaman industri 4.0 itu. Jadi semuanya sudah serba online ya, serba dilayani atau serba aplikasi ya. Di negara-negara maju sudah menerapkan 5.0 dan kita masih mengejar 4.0 itu. Kalau di negara-negara maju sudah menerapkannya. Jadi 5.0 itu peran manusia bahkan tidak ada ya. Ya bahkan peran manusia itu sangat dikurangi di masa itu di 5.0 itu karena semuanya dengan sistem robot. Kalau sekarang dengan aplikasi itu masih ada bantuan manusia seperti Gojek, GoFood itu kan masih ada bantuan manusia. Tapi kalau sudah menerapkan 5.0 itu peran manusia hampir tidak ada di situ. Karena semuanya sistem robot, mengantarkan barang, menjemput barang itu sudah robot nanti itu. Yang datang, yang menjemput dan mengantar itu. Itulah nanti di 5.0 seperti itu. Dan kita itu sekarang masih mengejar di 4.0 itu. Itulah perkembangan zaman ya, seperti itu. Jadi ketika masuk pada tokoh-tokoh nanti ya, tokoh-tokoh luar biasa filosof ini ketika masuk pada keimanan, keyakinan, ketuhanan, kalau dirasa ini kok aneh begitu, hindari saja, jangan terlalu masuk di situ. Karena untuk membahas itu tidak mudah ya, tidak mudah. Para pakar saja, para pakar mungkin yang level di atasnya yang membahas Imam Ghazali itu sampai sekarang macam-macam. Padahal karena ketidakmampuannya. Bahkan ada yang sinis, bahkan yang tidak suka terhadap filsafat. Bagi orang-orang yang tidak suka pada filsafat, kemudian mengkaji filsafat, seolah-olah filsafat itu buruk, jelek begitu. Padahal mereka tidak paham filsafat. Jadi seperti itu hindari. Karena
yang membahas itu adalah orang-orang yang memang tidak mampu menjangkau. Jadi itu ya, lebih baik kok seperti itu, hindari saja kalau masuk ke wilayah ketuhanan, keyakinan, keimanan, karena memang tidak mampu menjangkau ya. Tidak sama memang begitu ya. Jadi ibarat begini, profesor yang menilai ini atau yang membahas adalah sekelas atau lulus SMA begitu, karena pada umumnya adalah yang SMA itu yang membahas, atau mungkin paling tinggi adalah sarjana. Jadi itu kebanyakan seperti itu, maka tidak mampu kecuali memang selevel. Nah, yang selevel ini jarang. Yang sama-sama selevel itu yang menemukan seperti Ar-Razi itu jarang sekarang ya. Nah, jadi yang sekarang itu muncul karya-karya setelahnya yang jauh sebelumnya, pelaku sejarahnya sudah tidak ada, hanya dilihat dari karyanya, dan karyanya tidak mampu ditangkap. Kalau yang sains ini sudah pasti, sudah jelas ya, di bidang kedokteran sudah pasti. Tetapi ketika masuk wilayah filsafat itu yang memiliki kedalaman dan keluasan, itu yang susah diterjemahkan oleh orang yang memang tidak mampu membahas di wilayah itu, kan memang tidak ahli di bidang itu. Ini adalah ahli kolbu ya, kalau bahasa agama adalah ahli kolbu yang bisa menerjemahkan ini, ahli rasa, ahli kolbu. Selama ini yang banyak itu adalah ahli fikih, ahli zahir gitu ya, ahli zahir, ahli fikih, ahli hukum. Jadi hanya melihat luarnya. Jadi kalau hanya melihat luarnya, padahal filsafat itu kan sebelumnya sudah dibahas metafisikanya di situ. Jadi ketika orang yang kecenderungan selama ini tidak masuk di wilayah kolbu, di wilayah rasa, di wilayah ruh lebih tinggi lagi itu, maka tidak akan mampu. Jadi orang yang ahli di bidang ini yang bisa menilai. Kalau orang tidak ahli di bidang ini, susah untuk menerjemah. Bahkan ya pemahamannya salah-salah begitu ya. Itu yang terjadi. Oleh karenanya ke depan misalnya, atau mungkin dalam momen-momen tertentu, kalau itu adalah filosof atau sufi misalnya, karena itu berdekatan antara filosof dan tasawuf itu berdekatan ya. Sufi atau filosof itu ketika karyanya tidak mampu dipahami, kemudian ditafsirkan oleh orang dan pemahaman orang salah, lebih baik dihindari saja. Nah, karena yang pasti ini di bidang karya kedokterannya saja yang kita ambil hikmah dari karya Ar-Razi yang luar biasa ini. Jadi begitu ya. Paling tidak bagaimana meniru di bidang apanya dari Ar-Razi, termasuk ke depan lebih ya sama-sama hebat, bahkan ya lebih hebat misalnya karyanya Ibnu Rushd, Ibnu Sina. Ini hanyalah beberapa saja, padahal banyak sekali ya. Hanya 3 tokoh yang kita ambil di sini, padahal itu banyak sekali. Nah, baik begitu ya, sebagai tambahan dari saya. Baik, apakah ada yang mau disampaikan? Tidak ada ya. Baik, kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.